Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari Kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudara, Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ini Tuhan Yesus sedang menyampaikan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, dan kita akan sama-sama belajar tentang perumpamaan ini dan apa makna yang terkandung di dalamnya. Saudara, pada waktu Yesus ada di dunia ini, Yesus banyak sekali mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Kalau Anda mempelajari Alkitab, ada sekitar 40 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus selama dia ada di dunia ini. Dan salah satunya adalah perumpamaan yang baru kita baca tadi. Kita akan lihat ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat firman Tuhan yang baru kita baca tadi, mungkin pertanyaan yang pertama yang timbul dalam benak kita atau dalam pikiran kita, kenapa ada pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah pohon anggur, saudara? Ya, ini kelihatannya sebuah hal yang aneh, ya. Harusnya pohon ara ada bersama-sama dengan pohon ara, dan pohon anggur bersama-sama dengan anggur, saudara. Tetapi yang ada di sini dikatakan pohon ara di tengah-tengah pohon anggur. Saudara, sebenarnya ini bukan sebuah hal yang aneh dalam masyarakat Yahudi, karena orang Yahudi biasa menanam beragam tumbuh-tumbuhan, baik itu buah-buahan maupun sayuran, di kebun mereka atau di halaman mereka. Jadi ada macam-macam pohon buah-buahan atau sayur-sayuran yang mereka tanam bersama-sama di halaman rumah mereka. Dan mungkin ini adalah sebuah kebiasaan yang mirip dengan kebiasaan orang Indonesia, saudara. Ya, kalau Anda melihat juga di rumah-rumah orang Indonesia yang tentunya yang mempunyai halaman, ya, atau halamannya agak besar, ya biasanya di sana suka ditanam banyak pohon, tumbuh-tumbuhan ada di sana. Ada buah-buahan juga ada. Anda bisa melihat ada pohon mangga yang ditanam di sana, pohon jambu, pohon rambutan, bahkan pohon pepaya dan sebagainya, saudara. Ya, jadi ini mirip-mirip dengan kebiasaan orang Indonesia, dan memang pola bercocok tanam untuk menanam beragam tanaman itu akan mempertahankan kesuburan dari tanah, saudara. Nah, kita kembali kepada perumpamaan ini. Kita lanjut ke ayat yang ke-7 dari Lukas pasal yang ke-13. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara-saudara, dalam perumpamaan ini dikatakan pemilik kebun ini datang ke kebunnya untuk mencari buah dari pohon ara. Ternyata selama 3 tahun dia bolak-balik datang ke kebunnya, dia tidak mendapatkan buah pada pohon ara ini, saudara. Tentunya pemilik kebun ini menjadi kecewa, saudara. Ya, dia kesel. Ya, mengapa pohon ini sudah ada di sana selama 3 tahun,
tetapi selama 3 tahun tidak pernah menghasilkan buah. Dan dia mengharap bahwa pohon ara yang ada di sana itu bisa menghasilkan buah, saudara. Karena saya percaya tentunya dia sudah mengeluarkan banyak biaya untuk bisa mengurus pohon ini, saudara. Dan dia berharap bahwa pohon ini bisa menghasilkan buah. Nah, saking kecewanya, akhirnya dia berkata kepada pengurus kebun itu untuk segera menebang pohon ara itu. Karena buat apa pohon ara itu ada di sana kalau tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Nah, lalu kita lihat apa yang dikatakan oleh si pengurus kebun itu. Kita lihat dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Jadi saudara, kita lihat di sini, pengurus kebun ini coba bernegosiasi dengan tuannya. Ya, dia mengatakan, dia minta waktu 1 tahun lagi untuk coba mengurus pohon ara itu. Dia akan mencangkul, dia akan kasih pupuk, pokoknya dia akan rawat pohon itu. Dan dia berharap tahun depan pada waktu pemilik kebun ini datang untuk melihat pohon ara itu, dia boleh melihat bahwa pohon ara itu sudah menghasilkan buah, saudara. Nah, saudara, ini berbicara tentang sebuah kesempatan. Ya, saya kasih tema atau judul untuk khotbah pada hari ini adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Pohon ara yang baru kita baca ini berbicara tentang kita. Sedangkan pemilik atau yang punya kebun anggur itu berbicara tentang Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada umatnya. Ya, Tuhan itu baik, saudara. Ya, dia tak henti-hentinya memberikan anugerahnya kepada kita, saudara. Apalagi sekarang kita sedang hidup di dalam zaman anugerah, ya, di mana Allah melimpahkan anugerahnya dalam hidup kita. Ya, dia memberikan kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita untuk berbuah bagi kerajaan Allah, saudara. Walaupun mungkin berkali-kali kita mengecewakan dia, tetapi dia tetap mengasihi kita, saudara. Tetapi ingat, suatu saat kesempatan itu akan berakhir. Ya, kalau Anda mempelajari tentang kehidupan Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu dia hidup di sebuah zaman yang sangat, bisa dikatakan yang sangat berbahaya, ya, karena situasi dan keadaan di mana Nabi Nuh hidup itu kira-kira sama seperti situasi yang akan terjadi di akhir zaman, dikatakan oleh firman Allah. Ya, keadaan di zaman Nuh sama seperti keadaan di akhir zaman, di mana dikatakan oleh Alkitab, kehidupan orang-orang di zaman Nabi Nuh, mereka kecenderungan hatinya adalah untuk berbuat kejahatan, saudara. Bayangkan, kalau orang udah cenderung atau condong untuk melakukan kejahatan, apa yang akan terjadi, saudara? Pada waktu mereka bangun, yang dipikirkan oleh mereka adalah melakukan yang jahat. Nah, di masa inilah Nuh hidup, saudara. Saudara bisa bayangkan situasi pada waktu itu. Tetapi firman Allah juga mengatakan bahwa Nuh itu dia berjalan dengan Allah, saudara. Ya, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia memutuskan dan memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, dan saudara lihat selama 120 tahun Nuh memberitakan kepada orang-orang itu tentang air bah yang akan datang, tentang hujan yang akan turun ke bumi ini. Karena pada waktu itu belum pernah terjadi hujan, saudara. Dan tentunya orang-orang yang dikasih tahu bahwa akan turun hujan, mereka nggak percaya. Ya, karena selama ini belum pernah ada hujan, ya. Dan apalagi Nuh juga membangun baterainya bukan di pinggir pantai tapi di atas gunung, saudara. Ya, orang biasanya kalau bangun baterai itu atau perahu yang besar itu di pinggir pantai, saudara. Tapi Nuh membangun baterainya di atas gunung. Itu sesuatu yang nggak masuk di akal buat orang-orang yang hidup pada waktu itu. Tetapi selama 120 tahun, Nuh dengan setia membangun bahtera itu, dia terus mengingatkan orang-orang itu untuk mempersiapkan diri mereka. Karena akan ada hujan yang akan mengakibatkan air bah di muka bumi ini. Tetapi mereka tetap tidak percaya, saudara. Dan apa yang terjadi sesudah 120 tahun, ya,
semua manusia yang percaya perkataan Nuh, cuma ada 8 orang pada waktu itu, Nuh dan istrinya, dan juga ketiga anaknya dan ketiga mantunya, mereka masuk ke Bahtera, dan juga ada binatang-binatang, saudara, ikutan masuk ke dalam Bahtera. Ya, binatang itu mulai masuk ya ke dalam Bahtera, dan pada akhirnya Bahtera itu ditutup oleh Tuhan. Bukan Nuh yang tutup Bahtera itu, Tuhan yang menutup Bahtera itu. Ya, artinya pada waktu itu sudah tidak ada kesempatan. Kalau Bahtera itu sudah ditutup, saudara. Karena yang menutup adalah Tuhan. Firman Allah berkata, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka, saudara. Dan sesudah pintu Bahtera itu ditutup, maka turunlah hujan, saudara. Selama 40 hari. Dan akhirnya seluruh dunia terjadi banjir besar atau air bah, saudara. Dan tidak ada seorang manusia pun yang survive, yang hidup. Ya. Nah, ini berbicara tentang kesempatan, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Kesempatan untuk berbuah bagi Kristus, saudara. Nah, perbuahan pohon ara ini berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita ada di dunia ini. Karena saya percaya kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Dan salah satu tujuan Allah bagi kita adalah untuk menghasilkan buah. Nah, kita akan lihat ada beberapa buah yang akan saya sampaikan pada saat ini yang harus kita hasilkan selama kita ada di dunia ini. Yang pertama adalah buah pertobatan. Kita bisa lihat Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang Farisi dan orang Saduki pada waktu itu. Kenapa? Karena orang Saduki ini mereka adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah belajar firman Tuhan. Mereka sudah banyak tahu tentang firman Tuhan. Tetapi cara hidup mereka tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka tidak hidup sesuai dengan firman Allah, saudara. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Artinya mereka tidak mengaplikasikan, menerapkan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup mereka, saudara. Mereka tidak hidup di dalam pertobatan. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan mau supaya pada waktu kita mendengarkan firman Allah, pada waktu kita sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada waktu itu kita harusnya menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan oleh firman Allah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kehidupan yang baru kita adalah kehidupan di dalam Kristus. Harus ada perbedaan kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita bertobat, dan sesudah kita bertobat. Harus ada perbedaan sebelum kita mengenal Allah dan sesudah kita mengenal Allah. Harus ada perbedaan, saudara. Contohnya, pada waktu Anda mungkin belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mungkin hidupmu adalah seorang pendusta, pembohong, mungkin engkau hidup munafik, engkau hidup hipokrit. Tetapi sesudah engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus hidup dalam pertobatan. Engkau harus meninggalkan hal-hal itu, saudara. Engkau harus hidup berani berkata benar, saudara. Dan engkau tidak perlu hidup lagi dalam kebohongan atau hipokrit, munafik, saudara. Ya, harus ada perubahan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita ini benar-benar sudah bertobat. Ya, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Amin. Ya. Saudara, contohnya lain, misalnya kita yang tadinya orangnya pemarah, tidak bisa menguasai diri. Pada waktu kita belum bertobat, seharusnya sesudah kita bertobat, kita harus meninggalkan sifat-sifat lama kita, karakter lama kita harus ditinggalkan, saudara. Karena kita sudah memiliki karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Kita harus hidup di dalam penguasaan diri. Harus hidup bisa sabar. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan pada waktu kita benar-benar membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus.
Contoh yang lain lagi, kalau kita lihat di Alkitab ada Sakeus, saudara. Sakeus ini dia adalah seorang yang yang suka memeras rakyat dikatakan dalam Alkitab, karena dia adalah seorang pemungut cukai dan dia adalah seorang yang serakah, ya. Dia suka memeras rakyat. Makanya pemungut cukai itu pada waktu itu dibenci oleh rakyat karena kebiasaan mereka yang suka memeras rakyat. Tetapi sesudah perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus, itu mengubah kehidupan dia. Ya, dia bertobat dari cara hidupnya yang jahat. Ya, dia bertobat dan ada buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang yang murah hati. Ya, yang dulunya dia serakah, suka memeras rakyat. Akhirnya dia menjadi seorang yang sangat-sangat murah hati, saudara. Kalau Anda mempelajari kisah tentang Sakeus ini, itu yang pertama, saudara. Buah apa yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita? Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau adalah orang percaya, orang sudah mengenal Allah, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Yang kedua, buah roh. Kita lihat itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini berbicara tentang buah Roh Kudus. Saudara perhatikan, kata yang dipakai adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh artinya cuma ada satu buah, tetapi dalam buah Roh Kudus itu terkandung 9 komponen di dalamnya yang tadi sudah disebutkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan sebagainya. Nah, itu ada dalam buah Roh Kudus. Nah, untuk bisa membuat buah roh itu terproduksi dalam hidup kita, caranya hanya ketika kita membiarkan Roh Kudus menguasai, mengontrol, mengendalikan kehidupan kita. Baru buah Roh Kudus itu akan terproduksi. Karena itu bukan buahnya kita, saudara. Itu adalah buah Roh Kudus. Oleh karena itu, untuk bisa menghasilkan buah roh itu, kita harus benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Karena hanya Dia yang akan membuat buah Roh Kudus itu terproduksi dalam hidup kita. Dengan kemampuan kita, kita nggak akan mungkin bisa melakukan buah Roh Kudus ini. Ya, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kasih, saudara. Ya, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang itu sulit, saudara. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, pasti kita akan bisa menghasilkan buah kasih itu dalam hidup kita. Kasih itu akan terpancar dalam hidup kita. Kita akan mempunyai hati yang mempeduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, pasti kita akan tolong. Ya, kalau ada yang membutuhkan kekuatan, kita mau menguatkan mereka. Nah, itu bisa terjadi kalau Roh Kudus yang menguasai kita. Ada juga sukacita, damai sejahtera. Nah, ini kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada situasi, keadaan tiba-tiba datang dalam hidup kita. Dan pada waktu itu tiba-tiba sukacita kita jadi hilang, damai sejahtera kita hilang. Ya, karena kita bergantung dengan kekuatan diri kita sendiri. Bukan menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Makanya akhirnya kehilangan damai, kehilangan sukacita. Ya, pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan terjadi dalam hidup kita. Izinkan Allah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Maka apapun situasi, keadaan yang kau alami, pasti engkau akan tetap bersukacita. Pasti akan tetap ada damai sejahtera yang memerintah hati dan pikiranmu. Amin. Ya, ada juga kemurahan, kebaikan. Saudara, untuk bisa melakukan kebaikan, kemurahan, Anda membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, firman Allah berkata, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Nah, untuk konsisten hidup melakukan kebaikan, Anda membutuhkan Tuhan. Anda membutuhkan Roh Kudus. Hanya Dia yang bisa membuat kebaikan, kemurahan itu terjadi di dalam hidupmu. Seterusnya, kesetiaan. Saudara, kesetiaan di sini yang dimaksud adalah kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Kita harus setia di dalam segala hal. Ya, setia dalam beribadah, setia dalam berdoa, membaca Alkitab,
ya, setia dalam memberi. Semua itu butuh kesetiaan, saudara. Ya, bukan hanya hari ini kita setia, besok kita udah nggak setia, on and off. Tetapi kita harus setia selalu, ya, sama seperti Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Tak sekali-kali pun dia meninggalkan kita, saudara. Nggak pernah dia pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap area kehidupan kita. Walaupun kita nggak lihat, tapi Anda harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan seterusnya, ya, ada 9 buah Roh Kudus di sini. Dan itu hanya bisa terjadi, termanifestasi, dan bisa terpancar melalui hidup kita kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang mengambil alih, yang mengendalikan kehidupan kita. Dan dia akan membuat buah Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, yang harus kita hasilkan dalam hidup kita adalah buah pelayanan. Kita baca ayatnya 1 Korintus 9, ayatnya yang pertama. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudara perhatikan kata, kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Jadi ini adalah perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, dalam kehidupan Rasul Paulus ini banyak sekali merintis jemaat. Dia merintis gereja, dan kebanyakan jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus berada di Asia Kecil atau yang sekarang dikenal dengan daerah Turki, saudara. Ya, ada begitu banyak, ya, jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus di sana, saudara. Dan salah satunya adalah jemaat di Korintus, saudara. Ya, dia berkata, kamu adalah buah dari pekerjaanku dalam Tuhan. Ya, artinya Rasul Paulus begitu setia untuk melayani Tuhan, saudara. Dia tidak mempunyai waktu untuk santai, tapi seluruh hidupnya dihabiskan untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, dia melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Sehingga dalam kehidupannya dia bisa menghasilkan buah, yaitu buah dalam pelayanannya, saudara. Lahirlah jemaat-jemaat di mana-mana yang dirintis oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, dan bahkan hampir seorang diri, Rasul Paulus ini memenangkan Asia Kecil bagi Kristus. Ini dahsyat, saudara. Ya, seseorang yang membiarkan dirinya dikendalikan, dikuasai, dan kehidupannya diambil alih oleh Tuhan, dia akan bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupannya. Seperti Rasul Paulus ini, ya. Bahkan kalau Anda melihat para murid Yesus, mereka memberikan hidupnya seluruhnya untuk melayani Tuhan. Bahkan mereka merelakan nyawa mereka bagi Tuhan, saudara. Ya, mereka semua mati di dalam pelayanan. Ya, karena mereka mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu amanat agung. Mereka mau lakukan itu di dalam kehidupan mereka. Ya, 11 dari murid Yesus mereka mati sebagai martir Tuhan. Ya, hanya satu yang masih hidup, Yohanes. Ya, kalau kita baca tentang kehidupan Yohanes, dia sempat digoreng, tetapi dia nggak mati, dan akhirnya dia dipekerjakan paksa di Pulau Patmos, dan di sana dia menulis kitab Wahyu, saudara. Ya, dia tetap menghasilkan buah untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang dia lakukan. Ya, ada banyak hal, saudara. Ya, mari kita mau mengizinkan Tuhan untuk menguasai kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda dipercayakan untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Lakukan itu dengan segenap hati kita. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya, karena dia akan memberikan upah kepada orang yang melayani dia, saudara. Ya, walaupun pada waktu kita melayani Tuhan, kita tidak mengharapkan upah. Ya, karena apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dia terlalu baik. Keselamatan yang sudah diberikan, itu saja kita nggak bisa balas. Ya, mau kita melayani Tuhan, kita nggak bisa balas tentang kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang harusnya mati, harusnya binasa karena dosa dan kejahatan kita. Tetapi dia angkat kita. Dan dia tempatkan kita, dia tarik kita dari kegelapan, ditempatkan di dalam kerajaan
terang. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini mujizat yang terbesar dalam hidup manusia. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa diselamatkan. Ya oleh karena itu mari kita memberikan diri kita untuk masuk dalam pelayanan dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah buah jiwa. Kita baca ayatnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, saya percaya ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, ini adalah Great Commission atau amanat agung daripada Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, saudara. Dia mengatakan kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, kalau mau dilihat situasi dan kondisi murid-murid pada waktu itu tidak memungkinkan mereka untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak punya status dalam masyarakat, tidak punya kedudukan dalam masyarakat, dan fasilitas pada waktu itu juga transportasinya sangat minim, saudara, dibandingkan dengan kita yang hidup di zaman modern ini. Tetapi murid-murid tetap taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Mereka tetap taat untuk bergerak, melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Ya, dan tangan Tuhan menyertai mereka, saudara. Roh Kudus menyertai mereka, karena memang hanya dengan pertolongan Roh Kudus mereka bisa melakukan itu, saudara. Buah jiwa bisa dihasilkan dari kehidupan mereka kalau mereka sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Karena kalau Anda membaca dalam Kisah 1 ayat 8, dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi murid-murid mereka sangat bergantung kepada Roh Kudus, saudara, untuk supaya kehidupan mereka bisa menghasilkan buah. Ya, dan kita ada di dunia ini, kita pun harus menghasilkan buah. Ya, kalau ada orang-orang yang Tuhan percayakan, mungkin engkau sedang mementoring seseorang, atau engkau sedang memuridkan seseorang, lakukan itu dengan setia, saudara. Itu adalah buah, ya, buah jiwa, saudara. Bahkan kalau Anda menceritakan tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini sebagai juru selamat, dan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan, nah itu adalah buah jiwa yang engkau hasilkan. Karena engkau mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan selama engkau ada di dunia ini, saudara. Nah, saudara, berbicara tentang kesempatan, ini berbicara juga tentang waktu. Dan kita harus menyadari bahwa waktu-waktu yang Tuhan berikan selama kita hidup di dunia ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Kita bisa baca itu dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi firman Allah dengan jelas berkata di sini bahwa kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan melihatnya secara seksama. Memperhatikan cara kehidupan kita dengan seksama, saudara. Supaya kita bisa mempergunakan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bijaksana. Bukan menjadi orang-orang yang bodoh. Orang bodoh tidak tahu mempergunakan waktu yang ada dalam hidup mereka. Orang bodoh selalu menyia-nyiakan kesempatan yang ada dalam hidup mereka. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang-orang yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada dalam hidup mereka. Amin. Saya percaya kita semua mau menjadi orang yang bijaksana. Haleluya. Ya, jemaat ICC adalah orang-orang yang bijaksana, yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada dalam hidup mereka. Ya, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan buah bagi kerajaan-Nya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari saudara, izinkan Roh Kudus untuk memakai kehidupan kita, untuk berkarya melalui hidup kita, sehingga buah pertobatan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Buah roh
bisa termanifestasi dan terpancar melalui hidup kita. Buah pelayanan bisa terjadi dalam hidup kita. Dan buah jiwa bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita. Ya, isi waktu-waktu yang ada dengan memuliakan Tuhan. Isi kehidupan kita untuk berbuah bagi Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata dalam kitab Filipi, pasal yang ke-1, dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Rasul Paulus tahu bahwa dia ada di dunia ini adalah untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, bagi Kristus. Amin.